Bapak pimpinan sekolah dan rekan-rekan sejawat, juga anak-anak yang Bapak banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Yang kedua secara berturut-turut, karena memang kewajiban Bapak hari ini adalah menjadi pembina, karena 12 L2 sekarang harus bertugas sebagai perangkat. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kalian yang telah mengikuti upacara dengan tertib, kepada perangkat semuanya, khususnya dari perwakilan 12 L2. Karena yang Bapak tahu, mereka demi tanggung jawab mengesampingkan rasa malu, rasa grogi, demi menjaga nama baik kelas 12 L2. Untuk itu, Bapak sebagai wali kelas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan rasa tanggung jawab ini bisa ditiru juga oleh kelas yang lain. Walaupun Bapak menyadari, kami dari 12 L2 menyadari masih banyak kekurangan, tetapi minimal ikhtiar sudah maksimal dilakukan. Tolong yang belakang di depan Bapak ini perhatikan. Bapak lanjutkan. Nah, yang penting bagi kita adalah rasa tanggung jawab. Jadi jangan sampai rasa tanggung jawab itu tidak ada di hati kita masing-masing. Karena dengan tanggung jawab, dengan rasa tanggung jawab, biasanya ikhtiar akan maksimal dilakukan. Kewajiban kita sebagai manusia adalah berikhtiar, sedangkan hasil tidak menjadi wajib untuk berhasil, tidak menjadi kewajiban untuk sukses, tetapi ikhtiar menjadi kewajiban. Biasanya sukses itu menyertai dari usaha yang dilakukan. Semakin maksimal usaha yang dilakukan, maka semakin mendekati kesuksesan. Itu yang harus menjadi pedoman hidup kita. Lalu menyambung dengan pembinaan Bapak pada Senin yang lalu, Bapak mengevaluasi dari hari Senin Bapak jadi pembina, dari hari Senin sampai Jumat Bapak perhatikan, kelihatannya tidak signifikan perubahannya. Tidak ada perubahan yang besar pada diri kalian umumnya. Karena Bapak lihat masih banyak yang memakai kalung, masih banyak yang memakai gelang, masih banyak rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Hanya ada beberapa orang yang kelihatannya bisa berubah. Mudah-mudahan beberapa orang yang berubah ini menjadi motivator untuk yang lainnya berubah. Karena terus terang, dengan sikap yang kurang memenuhi kriteria syarat-syarat untuk menjadi tenaga kerja, sangat susah untuk menjadi tenaga kerja. Tidak akan ada perusahaan yang mau menerima kita kalau penampilan kita masih kelihatannya bukan orang yang bertanggung jawab. Kalau Bapak lihat di lembaga-lembaga pelatihan, kebetulan Bapak pernah ke Karawang atau ke beberapa tempat di BLK di Bandung, peserta pelatihan itu rata-rata sudah berambut cepak militer. Malah kalau Bapak yang terakhir ke Karawang, itu rambut itu 0 mm. Artinya apa? Artinya botak. 0 mm. Nah ini, kalau yang mau melanjutkan pelatihan, silahkan lanjutkan. Tetapi kalau yang tidak mau, silahkan pulang. Karena dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga pelatihan itu sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Analoginya biasanya kalau orang yang berpenampilan baik, kelihatannya siap bekerja, berarti nanti akan bekerja dengan baik. Bukan orang yang kelihatannya asal-asalan berpenampilan semrawut, nanti itu dikhawatirkan akan menjadi pekerja yang tidak rajin, pekerja yang tidak bertanggung jawab, dan pekerja yang tidak jujur.
Jadi penampilan kalian itu akan mencerminkan karakter kalian bagaimana yang sebenarnya. Nah, Bapak harapkan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa menyentuh hati kalian, bisa merubah pola pikir kalian, sehingga kalian akan berpenampilan sesuai dengan harapan sekolah, sesuai dengan harapan lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan harapan orang tua. Mungkin saja kalian hati tidak seret karena berpenampilan rapi, hati tidak seret karena berpenampilan rambut cepak. Tetapi harus kalian ingat bahwa masa depan kalian itu kalian yang menentukan. Orang lain di sekitar kita, apakah orang tua, apakah sekolah, hanya sebagai penunjang saja. Apalagi di Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali dia merubah sendiri. Kalau bangsa itu kan banyak, kita sekarang terapkan pada pribadi masing-masing. Kita tidak akan berubah nasib kalau kita sendiri yang tidak merubahnya. Bapak lihat beberapa orang, beberapa sampel. Siswa yang belajarnya baik di sekolah dengan mengikuti disiplin penuh di sekolah, menduduki atau bisa menempati pekerjaan sesuai dengan usahanya, sesuai dengan harkat karakternya. Tapi sebaliknya, kalau siswa yang berpenampilan asal-asalan, belajarnya asal-asalan, ketika dinasihati seperti ini tidak mendengarkan, itu Bapak melihat sampel yang sudah ada itu, maaf Bapak bukan menghinakan atau merendahkan profesi seseorang, tapi kita kan harus mengukur bahwa kita sekolah di SMK harus di jenjang yang seperti apa. Misalkan kalian beda posisinya, apakah kalian tetap atau sedang training. Kalau training, mungkin saja kalian disuruh bersih-bersih tempat kerja, tapi itu tidak selamanya. Itu palingan 3 bulan. Setelah 3 bulan, hanya untuk menguji mental, kalian diangkat di posisinya yang sebenarnya, hak kalian. Nah, ini kalau yang sekolahnya asal-asalan, ya Bapak lihat tidak sesuai lah. Kalau menurut Bapak, kalau jabatan atau posisi kerja yang seperti itu tidak perlu sekolah di SMK, cukup lulusan SD saja. Apakah itu cleaning service, apakah itu yang pekerjaan yang lainnya, tapi kita harus sadar bahwa posisi kerja kita adalah harus sesuai dengan lulusan SMK, yaitu mengisi lapangan kerja di tenaga kerja golongan menengah, artinya bukan bawah. Lapangan kerja tingkat menengah itu hak kalian, tapi hak kalian harus juga diperjuangkan. Kalau hak tidak diperjuangkan, ya berarti tidak akan tercapai. Diperjuangkan dengan cara apa? Diperjuangkan dengan cara bersekolah yang baik. Di sekolah dibentuk karakter, ikutilah apa yang menjadi keinginan sekolah, keinginan peraturan sekolah, sehingga karakter kalian siap mengisi dunia kerja. Itu saja mungkin yang Bapak ingin sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Tolong diperhatikan apa yang Bapak sampaikan, disimak, dicerna. Sekiranya positif, insya Allah positif. Mudah-mudahan kalian bisa berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.